years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan kunjungan untuk wawancara di Hotel Rangkayo Basah. mau tahu kelanjutannya? Skidar. Kalau boleh tahu Pak, Bapak umurnya berapa ya Pak? Apa ya? Udah kepala 3. Saya tamat 2003. 2003. Berlahir. Tidak. Saya kerja di hotel itu udah 21 tahun. Dari tamat saya 2003 sampai sekarang. Tamat sekolah saya nggak kuliah kayak teman-teman, saya cuma di satu. Jadi saya tamat sekolah langsung kerja sambil kuliah cuma diploma 1. Kalau tahu di mana ya Pak? Saya sekolah swasta di Nusa Tama, tahu pasti. SMK swasta. Kalau yang negeri kan SMK 9, SMK 6. Saya swasta di SMK Nusa Tama di 2003. Jadi umur saya sekarang udah 38 tahun. Sebelumnya Pak, ini kan pertanyaan pertama itu Pak, menurut Bapak manajer itu seperti apa sih Pak? Manajer? Boleh dijelasin sedikit Manajer Pak? itu sebenarnya kalau untuk di hotel ya memang pimpinan teratas untuk di suatu perusahaan. Jadi pimpinan itu dia merangkum semua departemen yang ada di hotel itu bertanggung jawabannya ya si manajer itu sebelum ke jenjang yang di atas lagi seperti direktur, komisaris. Jadi istilahnya nomor 3 di hotel gitu ya. Kita kan ada komisaris, direktur sama manajer baru saya. Jadi manajer itu pimpinan teratas yang ada di industri. Yang mengepalai beberapa departemen yang ada di hotel. Kita di hotel kan ada 8 departemen. Mau tahu departemennya? Boleh Pak. Front office departemen, pernah dengar? Front office departemen. Belum Pak. Itu yang ada di depan tadi, resepsionis. Departemen. Kita ada 8 departemen. Front office departemen itu bagian kantor depannya, yang resepsionis. Yang housekeeping departemen bagian kebersihan, kamar, room, mobil area, kontainer, laundry, yang itu. 3 ini F&B departemen. 4 accounting departemen, marketing departemen, security departemen, apa lagi nih? Concierge, accounting, marketing, engineering, security, concierge, F&B, housekeeping, front office. Ini berapa tuh? 7 atau 8? Valet terakhir, valet parking. Apa itu Pak? Yang ada di hotel bintang 4 yang parkirnya naik gitu. Itu pengelolaannya namanya valet parking. Itu hotel bintang 4. Jadi ada sekitar 8 atau 9 apartemen yang ada. Jadi pimpinannya itu ya manajer, general manager. Baru turunnya ke kami. Kayak saya room division manager. Saya kepala ini, saya front office sama housekeeping. Nanti F&B ada lagi manajernya. Ada di kitchen ada lagi chefnya, pimpinannya gitu. Front office ada lagi FOM namanya, front office manager. Di atasnya baru kepalanya saya gitu. Supervisornya lah. Jadi di bawah manajer itu ada lagi tuh supervisor. Jadi yang tertingginya manajer namanya, yang di bawahnya supervisor. Supervisor tahu kan? Itulah saya. Berarti Pak, kalau misalnya dilihat dari Bapak sendiri, berarti butuh untuk kita menjadi manajer itu apakah butuh keterampilan, apa pendidikan yang tinggi atau bisa dibarengin gitu Pak? Sebenarnya kalau di manajemen tergantung industri itu sendiri. Kalau industrinya seperti pariwisata hotel lah, memang kebanyakan sih mulainya dari nol. Tapi ada juga yang memang dia di waktu studinya di SMK atau di kampus mungkin dia udah upskillingnya lebih bagus, lebih tepat lah untuk ke skill dia. Ada yang bisa langsung terjun ke bagian supervisor, ada juga yang mulainya dari operasional. Tapi kalau seperti yang udah levelnya udah manajer itu biasanya dari operasional dulu. Yang manajer ya, seperti kayak saya nih, saya dulu
tahun 2002 masih sekolah kelas 2. 2002 itu saya udah pernah diminta kerja untuk jadi pekerja harian itu daily worker, pekerja harian, pekerja panggilan di hotel-hotel. Jadi dipanggil untuk kerja di catering, dipanggil kerja untuk di hotel, bagian restorannya, bagian roomnya. Itu masih kelas 2 saya udah dipanggil kerja gitu. Karena kita punya skill di bidang masing-masing, jadi lebih ke housekeeping atau lebih ke restoran. Kelas 2 saya udah pernah kerja di bidang FB gitu. Ya, jadi memang mulai dari nol. Operasional, kalau orang ngerti operasional baru bisa jadi pimpinan. Tapi kalau belum paham operasional belum bisa jadi pimpinan. Bisa pun jadi pimpinan harus up dulu studinya. Seperti yang Mbak adik sebut tadi, manajemen. Tapi manajemen kalau nggak tahu juga tentang operasional, minimal lihat-lihat di scroll gitu atau apa seperti apa operasionalnya, harus paham. Kalau operasional itu bukan sekedar materi aja, tapi kebanyakan praktek. Iya. Seperti di UMP kan ada manajemen perhotelan. Iya. Nah, itu manajemen perhotelan tapi dia terjun dulu di operasional. Dia magang dulu 2 kali magang operasional dan magang office. Dia coba dulu kerja nyapu, ngepel. Enak dia loh. Saya dulu SMK, yang biasa lah di sekolah tuh nyapu pel. Dia anak kuliah yang manajemen perhotelan, magang pertamanya harus ikutin yang seperti yang SMK. Melak piring dulu, cuci piring. Ada yang jadi steward cuci piring. Ada yang disuruh jadi bellboy. Pak, kalau misalnya kata Bapak itu bisa nggak Pak kira-kira nih Pak yang mahasiswa UIN Pak untuk merasakan pengalamannya di hotel ataupun bisa kayak bekerja di hotel itu, kira-kira hotel itu biasa membuka pintu untuk bagi mahasiswa untuk bisa magang nggak Pak? Bisa Pak. Soalnya hotel saya di Padang Panjang anak UIN udah masuk. Gitu. Taruh di bagian office sama restoran. Panjang. Sini sebelum ada yang Apa Pak? karena UIN di sini belum ada yang masuk. Yang masuk baru UIN Padang Panjang. Kenapa ya? UIN yang di Padang Panjang. Ada kan? Bukit Tinggi taunya ya Pak? Bukit Tinggi ya? Iya, Oh lupa ya, Tinggi. mohon maaf Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Jadi magangnya di tempat di Padang Panjang. Itu yang baru masuk. Lalu waktu itu dia magangnya di bagian sebenarnya di bagian manajemen itu. Sebenarnya karena kita hotelnya kita 2 atau kita 4, kita 2 saja. Jadi ya semuanya harus dicoba. Iya. Jangan malu untuk dicoba. Jangan malu buat. Kalau sebelum ada magang, kalau kita saya tak kuliah, kalau saya itu saya tanya dulu. Lalu nggak kerja di hotel itu kan konotasinya hotel kan kebanyakan orang kan negatif. Iya. Saya dari tahun 2001 saya masuk sekolah pariwisata, sedangkan saya dulu sekolah kayak kalian ini lah, sekolah agama TSM kayak gitu. Saya tuh nggak tahu sampai di hotelnya. Padahal sama lah pemikiran hotel itu. Lalu malah saya pengennya masuk TSM, malah langsung saya pengen masuk UIN. Ternyata nggak kesampaian. Akhirnya saya masuk ke Wisatama. Mungkin karena nilai juga kali ya, karena otak nggak nyampe ini kali ya. Biasa masuk sini. Ini nggak masalah sih sebenarnya, kalau pengen coba. Cuma ya kita di sini ya untuk magang sih, nggak harus yang dari manajemen syariah atau apa. Di sini pun kita ada magang yang bukan dari agama Islam, ada yang dari Kristen, ada magang dari agama. Sebenarnya sih di hotel sih nggak menutup walaupun dia tuh hotel syariah, tapi dia yang penting dia bisa menyesuaikan dirinya di hotel tersebut. Tapi sebenarnya kita kalau udah ada yang muslim sebenarnya membantu juga ya, karena saat kita waktu hari raya atau apa dia bisa membantu kita, dia standby gitu ya, saya libur gitu ya, barang yang saya suruh standby gitu. Sebenarnya ada juga membantu. Lalu kita untuk karyawan sih nggak ada menutup buat maupun dia muslim, walaupun kita hotel syariah, penting dia bisa menyesuaikan. Mau tahu dia bisa pindah kan bagus buat kita juga. Betul. Nah, kalau kata adik-adik tadi masalah dari
untuk jadi manajer itu memang butuh waktu, jadi nggak instan. Tapi kalau bisa sih jangan lama-lama, jangan sampai 10 tahun baru jadi operasional. Saya paling lama operasionalnya 8 tahun. Dari cleaning service pindah ke room, bagian bersih-bersih kamar daurat, ke room, baru ke front office, receptionist, balik lagi ke room, balik lagi ke front office, habis itu accounting, purchasing, bagian accounting, belanja gitu. Purchasing namanya kan, purchasing itu bagian pembelian, itu departemen detail juga. Nah, karena saya pergi-pergi belanja, pasar-pasar, saya kerjain semua. Sebenarnya sih bukan bidang saya accounting kan, saya kurang bagus lah di bidang hitung uang itu. Karena waktu itu saya dapat posisinya disuruh bagian purchasing itu bagian belanja, bagian pengadaan barang. Habis itu balik lagi ke front office, baru saya naik level supervisor, baru naik level manager. Sampai sekarang. Jadi nggak gampang, nggak secepat yang kita bayangkan. Saya udah capek 6 tahun jadi personal, bayarin orang lain sebelum kami bisa punya anggota training buat guru gitu. Jadi memang nggak mudah sih. Satu lagi pendekatan kita juga sama manajemen. Satu lagi skill kita terpenting di hotel itu sebenarnya orang manajemen pun sebenarnya komunikasi. Kalau komunikasinya pasif, no. Tapi kalau komunikasinya aktif, speak up-nya bagus, speak English-nya juga, orangnya hospitality juga. Tahu hospitality? Tahu ya? Tahu hospitality? Enggak, Pak. Hospitality itu artinya ramah tamah, orangnya welcome, orangnya istilahnya orang hotel itu bahasa tubuh. Ya, itulah. Harus istilahnya semua yang ada di diri kita ini harus kita up gitu. Soalnya kita kan lebih sering komunikasi sama kamu, walaupun dia operasional, siang Pak, dari shift pagi sampai sore itu pengen terus, pagi Pak, assalamualaikum Pak, kerjanya itu ini terus gitu. Greeting dong kan, greeting itu artinya sapa salam. Kalau kalian masuk hotel pasti selamat siang Pak. Kalau kita atas syariah kan kayak gini, assalamualaikum Pak. Kalau konvensional dia kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Menurut sedikit. Itulah tugasnya orang hotel tuh ya, kayak gitu ya terus harus ramah. Ya tergantung kita lah, kalau kita ketemu sama guestnya ya kita cuek apa ya, kan kita diperhatikan sama atasan, sama manajernya. Kalau udah manajer yang baik siap-siap itu setahun aja lah, mungkin cara aja kembali ke atasan yang departemen tadi. Berarti Beri mau nanya tentang terkait dengan hotel ini Pak. Apa sih Pak kelebihan hotel Rangkayu Basa ini sama yang lain gitu Pak? Dan juga sehingga banyak konsumen yang memiliki untuk menginap di hotel ini, dan bagaimana cara Bapak untuk memperkenalkan dan juga mempromosikan hotel ini Pak? Kalau untuk promosi kita kan sekarang ini kan canggih ya. Kalau awal 2013 mungkin belum ada TikTok, IG lah paling ya, IG sama Facebook atau yang lain, Twitter. Kalau kita sih sebenarnya udah ada pasarnya sendiri. Sebenarnya kita udah ada pasar sendiri. Nah, pasarnya kita tuh sebenarnya kita kan ada kerjasama nih, seperti saya bilang tadi lewat online, OTA tau. OTA itu artinya online travel agent. Tahu? Kayak aplikasi Traveloka, Peggy, Expedia, Booking.com, Reddoors, apalah segala macam. Itu kan bentuk promosi juga. Di samping kita ada marketing yang sales marketing maksudnya, dan digital marketing juga. Itulah promosinya. Kita kan ada apanya sendiri di labelnya, di OTA itu kan ada halalnya. Di sana yang halal hotel Rangkayu Basa. Rangkayu Basa halal hotel namanya di Traveloka. Jadi ada tulisan halalnya. Ada juga yang bikin Rangkayu Syariah di belakangnya. Hotelnya kayak menggunakan Gesro Syariah. Dan kita di sana bikinnya Rangkayu Basa halal hotel. Padahal
Kalau rambut pada panjang, orang kayu basah padang panjang, orang kayu basah halal, orang panjang. Ini susah awalnya. Kelebihannya apa ya? Paling di fasilitas sih sebenarnya. Kita lebih menonjolkan ke musolanya mungkin agak beda dari yang lain. Kita bikin musolanya benar-benar seperti musola. Ini kalau di hotel-hotel itu kan kayak dinding aja, tembok, ketapang. Kalau ini memang dibentuk tadi kayak ada gubah di musola. Ada azan 5 waktu. Di hotel mana nggak ada azan? Nggak ada. Kalau di sini subuh, kadang digantian dari kita karyawan rasanya. Kalau pagi itu biasanya manajer saya kan tidur di sini. Kadang saya zuhur azan sama sore sampai maghrib. Saya kan sampai maghrib di sini. Dari pagi sampai maghrib. Sampai saya baru pulang. Jadi setiap 5 waktu kita itu. Tapi kebanyakan tamu sih sukanya di sana. Di koridor kita hidupin musik-musik yang religi, kadang murotal. Lebih seringnya sih murotal di musik yang seperti hidup sekarang ini. Kalau pagi saya sih hidupin ini, nanti kalau nggak sore saya hidupnya murotal sekarang. Itu lagi di fasilitas kamarnya ada arah kiblat, ada Al-Quran, ada sajadah, mukena juga. Mukenanya request saja. Yang kamar itu kita siapinnya sekitar sama Al-Quran. Kalau konvensional mungkin jarang temuin. Paling di request dulu kalau masalah. Kalau saya minta waktu itu di hotel ada sengaja saya minta. Kalau saya bawa sendiri saya tahu kan. Saya yang nginep di hotel saya pasti tahu. Kalau di sini pasti. Kalau yang nyiapin Al-Quran paling di hotel syariah aja. Kita semua kamar ada Al-Quran. Jadi kalau ada yang tamunya tadarus atau apa, dia di kamar dia bisa. Atau dia mau ke musola pun, musola kita besar. Kalau kamarnya kecil bisa sholat di musola. Ya atribut yang lain lah yang ada di hotel ini. Kita cuma 4 lantai di sini. Belum ada fasilitas yang terlalu menonjol karena kita siapin kolam renang. Belum ada untuk syariah yang ada kolam renangnya belum ada. Ataupun kita bikin besok di kolam renang harus 2 kolam renang. Kalau saya beli tanah yang sebelah misalnya, benar kita kan, ini kan mau dijual misalnya sebelah ini. Adapun kita naik level bintang 3, bintang 4, tetap kolam renangnya kita pisahkan, gitu. Tetap pedang tubuhnya ke syariah. Karena kalau udah lokasinya udah syariah, kalau tamunya nginap masih kolam renangnya masih campur, saya hilang. Ya. Satu lagi, semua fasilitas di sini sudah ada label halalnya. Kita ada BPOM MUI, dari Badan Sertifikasi Halal. Ada nggak sih? Ada di situ. Itu yang membedakan kita sama orang. Mungkin izin INB atau izin usaha apa gitu kan. Kalau kita ada tambahannya, ada sertifikat halal. Mulai dari bahan makanan, semuanya lah yang ada tempat-tempat jual bahan-bahan ayam atau apapun itu harus ada yang bersertifikat. Saya beli daging misalnya di pasar, harus ada orang yang jual daging itu harus ada sertifikat halal. Jadi kita kopi semua, itu kita jadikan bahan syarat untuk kita izin sertifikat halal, baru bisa hotelnya hotel syariah. Harus ada syarat-syarat tadi, jadi nggak salah-salah. Ini tanya katanya mana letak syariah, boleh pak dicek tadi sertifikat halal. Berarti kalau saya curi-curi masuk ke buat cewek mana? Tetap kita pantau. Apapun yang terjadi tetap kita awasi. Kalau nggak security saya pecat pak. Karena kita ada pengawasan yang harus lebih dari security yang lain. Setelah kepekaan kita di sini harus ditutup lebih lah. Tanggung jawab kita dari owner. Satu lagi saya alhamdulillahnya dulu kerja di hotel konvensional. Lebih nyaman sih katanya di hotel saya. Dulu saya terima gajinya mungkin di hotel konvensional itu kan pasti ada lah dari sisi negatifnya atau pasangan atau apa. Terus selama saya lagi kerja di hotel saya benar lebih nyaman. Satupun saya
kayaknya nggak mau lagi keluar dari itu. Ada nggak Pak pesan untuk dari Bapak untuk kami yang mau kan masih perkuliahan nih Pak, untuk jenjang selanjutnya Pak, untuk merasakan kehidupan yang sebenarnya gitu Pak. Ya kalau saya sih motivasi yang harus saya Iya, berikan ke kalian. motivasi ya. Kalau dari diri saya pribadi sendiri, saya orang susah. Yang kita masing-masing pasti. Yang terpenting ingat perjuangan orang tua kalian dulu buat kalian seperti ini. Saya dulu orang susah bisa sekolah aja dapat bantuan prestasi, bantuan apa namanya bos. Saya orang paling susah. Saya pernah jalan kaki dari sekolah ke Nusa Kamar. Dari Dallas saya tinggal di Dallas. Jalan kaki ke Nusa Kamar dekat SMA 1 lama dekat SMK 3. Terus saya jalan kaki dari sekolah. Yang penting kalian harus punya motivasi untuk membangun diri kalian sendiri. Kalian mau kemana, walaupun bukan kalian orang kaya atau apa ya. Maksudnya orang kaya ngapain harus. Saya kembali lagi. Kalian lihat sendiri gimana proses orang tua kalian sendiri bikin kalian seperti sekarang. Saya pun kalau untuk motivasi sih, walaupun kalian levelnya sama, jangan malu untuk mencoba hal-hal yang baru. Oh ya Pak, terima kasih sebelumnya Pak atas waktu yang telah diberikan ya Pak. Audio Jungle.